Kasih kita patut panjatkan kepada Tuhan karena berkat-Nya, pemeliharaannya bagi kita, sehingga kita pada Sabat hari ini masih bisa bertemu meskipun masih melalui mode online di Zoom ini. Terima kasih Gembala Jemaat, Pendeta Roy, Pepito yang sudah mengundang saya untuk memberikan kesaksian. Kalau seminar saya takut, Pendeta, karena sebagai orang awam kita hanya bisa, mungkin saya pribadi dan keluarga hanya bisa membagikan apa yang kami yakini sebagai satu hal yang menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kami. Seminar nanti dari pendeta, kalau kami hanya memberikan kesaksian yang mudah-mudahan Bapak Ibu, anggota jemaat sekalian juga bisa dikuatkan, dan saya yakin banyak di antara kita semua yang sudah berkomitmen dalam pelayanan, penata layanan dari sisi pengelolaan harta. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena topiknya adalah seminar kesaksian penata layanan dalam hal pemberian perpuluhan khususnya, saya rindu sekali untuk menyampaikan bahwa hal ini merupakan satu bagian yang kami dan keluarga, hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kami. Saya kurang tahu pendeta mengundang saya dengan latar belakang atau alasan apa, tapi saya juga bersyukur kalau diberikan kesempatan ini karena ini merupakan satu berkat bagi kami keluarga. Dan berkat yang kita terima baik dari sisi kesehatan, harta, lingkungan yang membantu kita untuk hidup, tubuh kita, waktu kita, itu perlu juga kita saksikan kepada sesama kita, baik sesama anggota jemaat, bahkan orang-orang yang belum sekeyakinan dengan kita. Ngomong-ngomong masalah perpuluhan ini, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu bahwa ketika kita mengembalikan, dalam beberapa pernyataan lain mengatakan perpuluhan ini membayar. Itu bahasa yang membayar perpuluhan. Di beberapa jemaat saya temukan istilah seperti itu, tapi secara umum kita tahu bahwa kita mengembalikan apa yang Tuhan sudah percayakan pada kita dalam bentuk persepuluhan. Belum bicara persembahan terpadu, persembahan yang terencana. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pada saat kita mau memberikan perpuluhan itu, mengembalikan perpuluhan itu, janganlah itu menjadi beban dalam kehidupan kita. Itu yang paling pertama sekali bagi keluarga kami yang bisa saya saksikan. Supaya tidak menjadi beban, saudara-saudara, hal yang pertama-tama yang bisa dilakukan mulai dari keluarga adalah dimulai sejak dini. Ini yang paling penting kalau menurut keluarga kami. Dan saya alami karena orang tua saya mengajarkan kepada saya sejak dari kecil untuk mengembalikan perpuluhan dari uang jajan, contoh uang jajan yang saya terima, maka itu pada saat saya semakin besar dan saya ketika memperoleh pekerjaan sendiri, penghasilan sendiri, itu tidak akan menjadi beban. Dimulai sejak dini. Kalau mungkin yang baru baru dibaptis, dari sudah besar kemudian menjadi anggota gereja, mulai sejak dini, sejak dari awal, mulai pada saat dibaptis, jauh dari keluarga, pada saat belum dapat apa-apa penghasilan secara ini, bahkan setelah sudah mempunyai penghasilan sendiri, saudara-saudara perlu memulai sejak dini. Sehingga ketika kita dipercayakan berkat yang lebih besar dalam bentuk materi, kita tidak akan menjadi beban lagi. Itu yang pertama, supaya tidak menjadi beban. Yang kedua, kita mengembalikan perpuluhan ini, yaitu dengan mengembalikan perpuluhan sebagai kebiasaan dalam hidup. Saudara-saudara bayangkan kalau itu kebiasaan dalam hidup, sama seperti bagaimana saudara membutuhkan makan, sudah lapar makan, sudah haus minum, atau kalau Bapak Ibu anggota jemaat Nyuri Melambai sekalian, pengen berolahraga karena butuh berolahraga, apalagi ini sudah jadikan satu kebiasaan. Perpuluhan adalah kebiasaan dalam hidup yang tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan itu, ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu tidak makan, pasti akan merasa lapar. Coba tahan lapar. Meskipun berpuasa, komitmen, tapi coba tahan lapar. Apa yang akan rasakan? Coba jadikan seperti itu. Itu yang pertama. Jangan menjadi beban. Dengan dua bagian di situ. Yang pertama, mulai sejak dini. Yang kedua, jadikan mengembalikan perpuluhan itu sebagai sebuah kebiasaan dalam hidup.
saya yakin akan memberikan kemudahan bagi kita dalam mengembalikan komitmen ini kepada Tuhan. Yang kedua, Alkitab menyebutkan di dalam Ulangan 14. Mari Bapak Ibu sekalian, bagian yang kedua yang ingin saya bagikan dalam Ulangan 14 ayat 22. Apa yang akan kita kembalikan kepada Tuhan? Perpuluhan apa kalau saya tidak punya penghasilan? Kita lihat apa yang Tuhan perintahkan kepada orang Israel. Ulangan 14 ayat 22 coba saya bacakan. Di sana perikop persembahan persepuluhan. Di ayat 22 dikatakan, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Kemudian ada ayat selanjutnya. Nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah. Di ayat ini jelas sekali, meskipun saya ambil hanya satu potong, tetapi jelas sekali dijelaskan adalah kita harus benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih. Mereka menanam, mereka ada yang tumbuh, bayangkan harus 10. Kalau ada 10 buah yang berbuah dan dijual 1/1 dari 10 buah yang dihasilkan pada saat itu harus menjadi persepuluhan. Itu yang harus menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Apapun penghasilan yang kita terima, mari Bapak Ibu, kita hitung. Ini nggak strict seperti kita akan kita akan mau hitung seperti apa, tetapi seperti lagu Sion mengatakan hitung satu-satu segala segala berkat-Mu. Hitung Bapak Ibu. Kalau kita sudah hitung itu apapun yang kita terima dan kita anggap sebagai itu tambahan penghasilan, jadikan itu sebagai perpuluhan dalam ada orang ngasih tip di jalan kalau orang yang bekerja, pada saat bekerja mungkin di mana ada kasih tip. Tuh, apalagi penghasilan penghasilan rutin. Nah, saudara-saudara, bagi saya yang berprofesi sebagai orang yang bekerja mengabdi di pemerintahan, kemudian yang terima uang itu secara tulan atau waktu yang habis di mana baru dibayarkan penghasilan. Dibanding dengan kami ada godaan Bapak Ibu. Ada godaan untuk bisa melalaikan kewajiban ini. Contoh. Kami diberikan fasilitas untuk misalnya contoh meminjam kredit dan akhirnya terpotong gaji. Fasilitas meminjam kredit di bank atau mungkin di koperasi atau di mana dan terpotong gaji. Artinya yang kita terima turun jauh banyak dari itu. Dan akhirnya perpuluhan yang kita ambil adalah hanya dari mana? Dari yang tersisa itu. Padahal kita harus pada saat kita terima terima pinjaman itu sudah harus kita keluarkan perpuluhan karena kita sudah Udah ambil dulu dari ini. Ini godaan-godaan yang bagi contoh bagi saya sebagai seorang abdi negara. Tapi bagi Bapak Ibu yang bekerja keras kemudian setelah itu dibayar dengan upah, dengan gaji, dengan honor dan segala sesuatunya, itu tantangannya berbeda lagi. Di mana pada saat terima itu kalau jumlahnya besar, jumlahnya kecil, harus segera disisihkan 1/10 daripada penghasilan tersebut untuk dikembalikan kepada rumah perbadaran Tuhan. Tetapi di sini yang poinnya adalah bahwa kita memiliki kewajiban. Anggap ini sebagai suatu kewajiban. Bapak Ibu, kalau mungkin yang bikin bayar pajak motor, PBB, pajak rumah, yang tahunan ini. Coba Bapak Ibu kalau terlambat, ada apa di belakangnya? Denda kan? Coba bayangkan kalau perpuluhan itu diperlakukan seperti begitu. Ada kewajiban tepat waktu. Kalau di DKI mungkin setiap Sabat kedua yang mungkin kita harus Kita harus sudah mengembalikan perpuluhan setelah ada rapat majelis di jemaat. Tapi coba dijadikan itu sebagai satu kewajiban. Penghasilan, setiap pertambahan penghasilan, kita ambil perpuluhan dan kewajiban kita mengembalikan ke rumah perbendaharaan, bukan disimpan di rumah. Meskipun modelnya sekarang online. Jemaat kami, puji Tuhan, mulai terbiasa dengan model online, jadi akhirnya persembahan perpuluhan ditransfer. Meskipun persembahan lepas itu masih biasaan. Kami sudah sempat offline beberapa saat lamanya, tetapi mau tidak mau sama mungkin jemaat New York Melambai. Tetapi akhirnya sudah terbiasa seperti itu. Dan puji Tuhan, jemaat juga dilatih untuk Untuk mengembalikan perpuluhan. Hal yang paling terakhir, yang ketiga. Jadi yang pertama tadi adalah jangan jadikan mengembalikan perpuluhan ini sebagai satu beban. Kita harus mulai sejak dini.
kemudian menjadikan itu sebagai satu kebiasaan dalam hidup. Yang kedua, berdasarkan Ulangan 14 ayat 22 tadi, setiap penambahan penghasilan pada saat kita mengembalikan perpuluhan, kita anggap itu sebagai satu kewajiban yang harus kita penuhi kepada apa? Kepada Tuhan. Sama seperti kita sebagai warga negara memenuhi kewajiban kita. Dan yang terakhir, ini satu hal yang sangat melekat dengan saya secara pribadi, secara kesaksian, bahwa Bapak Ibu kalau mau membuktikan bahwa Allah itu memelihara kehidupan Bapak Ibu, kembalikanlah perpuluhan. Ini yang saya alami. Pasang surut perekonomian keluarga kami, saya secara pribadi, istri juga meskipun bekerja, kami ada pasang surut. Tetapi bukti pemeliharaan Allah dalam kehidupan kami, keluarga, anak-anak, adalah kami lihat dari bagaimana kemampuan kami, dorongan dan jaminan Tuhan sendiri kepada keluarga kami ketika kami mengembalikan perpuluhan. Dan akhirnya menjadikan satu kebiasaan. Apa yang kami lakukan? Setiap sebelum mengembalikan perpuluhan, pada saat kami sudah terima gaji, istri saya juga seorang pegawai, kami kumpulkan, kalau mungkin ada tambahan dari penghasilan lain, setelah kami hitung sama-sama, itu dicatat sama-sama, kemudian kami berdoa sama-sama sebelum kami kirimkan itu apa? Kirimkan itu ke rekening jemaat, atau kalau mungkin pada saat offline, bawa itu. Dan bagi kami keluarga, kami merasa sangat diberkati, dipelihara. Tidak dari jumlah berapa besar akan perpuluhan. Kadang-kadang pernah kecil, pernah besar. Tetapi apa yang dituliskan dalam Maleakhi 3 ayat 10. Ujilah aku, itu kami buktikan dalam keluarga kami. Dan saya percaya, hal yang kami rasakan dalam keluarga saya secara pribadi, akan bisa Bapak Ibu rasakan dalam keluarga Bapak Ibu. Kehidupan pribadi Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan sudah memberikan jaminan dan janji yang luar biasa. Ketika kita dengan setia memberikan apa? Mengembalikan perpuluhan itu, Tuhan akan memberikan berkatnya. Ayat yang paling terakhir, Bapak Ibu sekalian, sebagai kesimpulan daripada kesaksian saya dan seminar, yaitu terdapat, saya mau ambil dalam Matius yang ke-23. Matius 23 ayat 23. Dikatakan di sana, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, ada manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Apa arti daripada ayat ini? Kita mengembalikan perpuluhan bukan mau menunjukkan kebaikan kita, tetapi menunjukkan bahwa Tuhan telah memelihara kehidupan kita, mengasihi kita. Dan juga kita jangan jadi seperti apa yang Yesus tegur kepada orang-orang Farisi dan orang-orang munafik di sini, ahli-ahli Taurat. Yaitu pada saat kita sudah mengembalikan perpuluhan, tetapi kita mengabaikan keadilan dan kasih. Di sini tetap harus apa? Harus seimbang. Dan poin pentingnya adalah, kedua-duanya adalah hal yang harus kita lakukan sebagai umat Kristen. Yang pertama apa? Kita harus mengembalikan perpuluhan. Tadi kan dikatakan apa? Pada bagian akhir, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Jadi saudara-saudara, apa poin di sini? Kita harus tetap mengembalikan perpuluhan. Dan poin yang lain yang tidak boleh diabaikan adalah belas kasihan dan kesetiaan. Kesetiaan kepada Tuhan, salah satu tolak ukurnya dari perpuluhan. Salah satu tolak ukurnya dari perpuluhan, kemudian persembahan. Saudara-saudara, ketika kita dengan komitmen mengembalikan perpuluhan, dan kita mulai menyiapkan sedikit, menyisihkan untuk memberikan persembahan, saya yakin tidak ada pekerjaan Tuhan, baik di jemaat, maupun di tingkat conference dan tingkat yang lebih tinggi lagi, akan terhambat. Karena perbendaharaan Tuhan itu penuh. Bukan karena apa? Bukan karena usaha kita, tetapi berkat Tuhan yang melimpah kepada kita. Harta itu, uang itu bukan ada di ujuk-ujuk, kata orang Jawa, ada di perbendaharaan gereja. Tetapi ada di mana, saudara-saudara? Ada di tangan saudara, Bapak Ibu. Ada di kantong Bapak Ibu. Ada di rekening Bapak Ibu. Gunakanlah kesempatan untuk menjadi saluran berkat.
gunakanlah kesempatan untuk menguji bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita melalui pengembalian perpuluhan dan memberikan persembahan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Nyiur Melambai dan tim daripada dari Gembala Jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih Pak Tokyo. Saudara-saudara, beliau sudah berapa kali melayani kita di acara PA, tapi mungkin kebanyakan saudara belum kenal. Beliau adalah ketua jemaat dari Jemaat MT Haryono. Beliau juga adalah anggota TNI, ya, khususnya Angkatan Udara, sempat melayani sebagai tim Paspampres, ya. Jadi beliau sering mengawal Pak Jokowi ke luar negeri. Saya nggak tahu kalau sekarang, ya, Pak Tokyo. Dan beliau memberikan kesaksian yang lalu di PA. Saya masih ingat bagaimana seorang Advent mengikuti Akmil itu nggak mudah, tapi beliau tidak berkompromi dan juga selama bekerja pun tidak pernah berkompromi dengan hari Sabat. Ini satu kesaksian yang luar biasa. Dan tidak heran beliau diberkati Tuhan di dalam karir maupun di dalam kesetiaan kepada Tuhan, di jemaat juga, ya, jemaat mempercayakan beliau sebagai ketua jemaat, ya. Dan ya, di ketua jemaat yang masih bertahan sebagai ketua jemaat salah satu adalah beliau, ya, karena pendetanya cukup dekat dengan saya, dia kasih tahu, yang lain saya sudah ganti semua, pendeta. Buka rahasia sedikit, ya, Pak Tokyo. Terima kasih. Saya tahu ada mau ikut konferensi jemaat di Jemaat MT Haryono 1. Silakan kalau mau live. Tapi semoga kesaksiannya boleh jadi berkat buat kita. Kita masih ya. Terima kasih banyak pendeta. Terima kasih seluruh anggota jemaat. Saya izin pamit lagi sambil ikut konferensi jemaat. Tuhan memberkati dengan limpah Jemaat Nyiur Melambai. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Terima kasih. Baiklah, saudara-saudara. Jadi untuk Sabat ini kita akan lebih banyak berfokus kepada perpuluhan. Sabat depan baru kepada persembahan terpadu. Ya. Nah, sekarang sebelum saya akan wawancara Pak Yobu Guan, ya, terima kasih Pak Yobu Guan, ya. Beliau juga sudah berapa kali berkhotbah di kita maupun memberikan pelajaran juga di PA. Terima kasih Pak Yobu Guan. Tapi mungkin banyak dari saudara yang belum kenal siapa beliau. Jadi kalau saya boleh bertanya nih, kita mau wawancara Pak Yo, ya. Kalau saya boleh bertanya, sudah berapa lama jadi anggota Advent, Pak? Halo, selamat Sabat semua. Selamat Sabat pendeta. Selamat Sabat, Pak. Iya, pendeta, siap. Tadi mau Oh ya, saya sudah 38 tahun jadi anggota gereja Advent, dimulai umur 20. Iya, jadi beliau ini dulunya bukan Advent, tapi kemudian sekolah di SMA Naripan, begitu ya Pak ya? Iya. Di sanalah beliau mengenal kebenaran, ya. Kemudian sesudah keluar dari Naripan, baru menjadi Advent ya Pak ya? Betul. Oke. Karena orang Advent rajin lawat saya. Karena orang Advent rajin melawat. Ya. Melawatnya waktu saya susah. Jadi itu saya ingat sekarang, melawat paling penting waktu orang lagi susah. Bukan waktu lagi senang ya Pak ya? Ya boleh juga, tapi lebih penting lagi waktu susah. Lebih berkesan ya Pak. Oke, pertanyaan berikut Pak. Ya, ini bukan interogasi loh Pak ya. Ya, boleh tahu nggak profesi Bapak sekarang itu apa? Saya profesi sekarang ya profesi penginjil, profesi sampingan wira swasta.
Luar Dibalik juga biasa, boleh. saya suka jawabannya itu. Jadi profesinya adalah penginjil, tapi pekerjaan sampingannya adalah seorang pebisnis, begitu ya Pak ya? Amin. Oke, ya. Jadi ini orang yang pas lah kalau kita mau interview ya, kita bertanya. Apakah Bapak percaya dengan perpuluhan dan persembahan? Oh, ya percaya. Saya percaya kepada Alkitab, saya percaya perpuluhan itu perlu, persembahan itu perlu, tapi saya juga percaya bahwa kewajiban kepada sosial perlu juga. Oke, Saya tambahin ya, sedikit ya. iya. Amal. Jadi memang kalau di dalam Alkitab ada yang namanya perpuluhan pertama, itulah 10% yang tadi disebutkan sebagai kewajiban, belum disebutkan memberi kalau kita mengembalikan perpuluhan ya, bukan disebut memberi perpuluhan tapi mengembalikan karena itu milik siapa? Milik Tuhan. Kedua, perpuluhan kedua. Kalau disebut perpuluhan kedua itu artinya saudara memberikan persembahan sama presentasinya dengan perpuluhan. Makanya disebut perpuluhan kedua. Tetapi di Alkitab, saudara-saudara, orang Israel juga memberikan yang namanya perpuluhan ketiga. Dan perpuluhan ketiga itulah yang dibilang oleh Pak Yo tadi, yaitu tanggung jawab sosial. Jadi orang Israel itu memberikan perpuluhan sampai sepertiga, saudara-saudara. Ya, 33,3%. Luar biasa. Dan saudara tahu orang-orang yang paling kaya di atas dunia ini secara finansial ya, secara paling kaya adalah orang-orang Yahudi ya. Walaupun mereka nggak percaya Yesus, tapi mereka melakukan apa yang dibilang oleh Alkitab. Jadi Pak Yo percaya ya, apa yang dijanjikan Alkitab soal perpuluhan dan persembahan ya. Oke. Percaya ya. Oke, pertanyaan berikut Pak. Apakah Bapak bisa cerita sedikit nih pengalaman pribadi Bapak dengan mengembalikan perpuluhan? Oh, oke. Saya waktu pertama jadi orang Advent itu umur 20. Keluarga saya miskinnya minta ampun. Miskin banget. Ya orang bilang, wah orang Chinese ini kaya-kaya. Ya pengecualian adalah saya. Jadi waktu saya jadi orang Advent, di rumah sakit Advent itu di lantai dasar, itu penyumbangnya ada orang marganya Yo juga sama dengan saya. Jadi orang-orang coba tanya saya, you masih satu saudara sama ini yang nyumbang di gedung lobi rumah sakit Advent? Saya bilang, bukan, cuman marganya sama, nasibnya beda. Jadi saya miskin sekali waktu jadi orang Advent. Jadi saya sejak SMA sudah bekerja, cari uang sendiri untuk sekolah, dan untuk kuliah saya juga kerja lagi, karena orang tua saya bilang nggak akan bisa sekolahin kamu ke perguruan tinggi. Jadi waktu saya jadi orang Advent, saya belajar tentang perpuluhan, posisi saya itu miskin sekali, dan saya pengen cepat keluar dari kemiskinan untuk tolong mama saya dan saudara-saudara saya, ya adik-adik saya, ya yang masih bersekolah semua. Jadi posisi saya waktu pertama jadi belajar tentang perpuluhan itu dalam posisi miskin sekali. Dan waktu saya mengenal perpuluhan, saya setuju. Dan saya mulai kasih perpuluhan dari uang saya yang sedikit. Dan mama saya pernah satu kali tanya sama saya, itu perpuluhan apa? Saya bilang, oh untuk mendukung pekerjaan Injil. Emang perlu, nggak ada orang lain yang dukung, dia bilang begitu. Dan saya memang mau ikut ambil bagian, memang kewajiban saya juga. Ya nggak apa-apa, nanti Tuhan akan memberkati. Jadi mama saya bingung, dia lihat saya kasih perpuluhan. Ya begitulah saya mulai ya. Dan saya simpan itu kwitansi perpuluhan. Karena dulu saya belajar, waduh ini 10% dan penghasilan saya cukup besar. Lalu
saya ingat di Maleakhi ya, 3 ayat berapa itu? 10 ya. Ujilah Tuhan. Jadi saya waktu itu polos ya, baru jadi orang Advent. Tiap hari kerjanya baca Alkitab, berdoa, pengen Tuhan Yesus cepat datang. Jadi saya mau dukung pekerjaan Injil, walaupun uang saya sedikit, 10%-nya kan sedikit kan. Tapi saya simpen kwitansinya karena ayat ini. Ya, pendeta yang ngajarin saya bilang, ujilah Tuhan. Oke, saya simpen kwitansinya. Nanti suatu hari saya mau ya tanya sama Tuhan kalau saya miskin, saya kurang makan, saya mau keluarin kwitansinya, mau berdoa di depan kwitansi lah. Kira-kira begitu pikiran polos saya. Tapi ya puji Tuhan lah, saya nggak pernah kurang makan, tiap tahun diberkati. Aduh, hari ini saya cukup. Dan lebih dari itu, saya merasa bahwa Tuhan kasih saya keluarga yang bahagia, anak yang nurut, ya. Itu lebih dari yang saya minta Tuhan dulu dari Tuhan. Ya, itu pengalaman saya dengan perpuluhan, pendeta. Oke, terima kasih Pak. Luar biasa ya, saudara-saudara. Jadi Bapak tidak melebih-lebihkan ya kalau dibilang miskin sekali dulu Pak ya. Ya, sangat miskin saya. Iya, oke. Dan kita bersaudara 6 orang soalnya. Yang kerja hanya ibu. Oke. Ya. Dan Bapak menyampaikan, tolong dikoreksi kalau saya salah pengertian ini Pak, dengan Bapak percaya janji Tuhan di dalam Maleakhi 3 ayat 10, Bapak bisa keluar dari kemiskinan. Ya, saya percaya. Saya percaya Tuhan yang menolong saya. Maksudnya jangan salah paham ya. Bukan perpuluhan yang menolong saya, Tuhanlah yang menolong saya. Ya. Ya, tapi saya memberikan perpuluhan itu, pertama memang saya ingin sekali Tuhan Yesus segera datang waktu saya pertama jadi Advent, jadi saya mau dukung gereja. Ya, gereja Advent saya waktu itu percaya bahwa gereja yang dipilih Tuhan pada akhir zaman, jadi saya mau dukung. Tapi kemudian dalam perjalanan pendeta, saya merasa bahwa ajaran dan amal bagus untuk pembentukan tabiat saya. Sebab karena saya miskin, pada dasarnya saya punya sifat kikir. Saya punya sifat hemat sekali. Saya punya sifat untuk sulit berbagi sama orang, karena saya terlalu miskin. Pengalaman itu buruk sekali buat saya. Boro-boro berbagi. Tetapi setelah masuk Advent, diajarin perpuluhan, persembahan, ya walaupun itu bertentangan dengan ego saya, ya kita praktek sedikit ya. Ya puji Tuhan lah, itu ajaran bagus lah untuk pembentukan tabiat saya juga. Selain mendukung gereja ya. Begitu pendeta. Aduh, terima kasih Pak. Jadi awal-awalnya memang motifnya supaya keluar dari kemiskinan, selain mau membantu pekerjaan Tuhan supaya cepat datang Tuhan. Tapi dalam perjalanan rohani menyadari bahwa ternyata bukan soal supaya saya diberkati secara materi saja ya Pak ya, tapi adalah supaya saya bisa memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Ya, amin. Amin Pak. Oke, pertanyaan berikut. Apa Bapak pernah tergoda untuk tidak mengembalikan persembahan dan persepuluhan? Pernah, pendeta. Yang pertama, waktu saya kecewa sama gereja. Wah, ini sorry ya, jangan melemahkan iman. Saya kasih kesaksian ini untuk menguatkan iman ya. Bahwa saya yang berkhotbah, mungkin yang ngajar Alkitab, saya pernah lemah. Saya pernah dulu waktu pertama jadi orang Advent, tiap hari baca Alkitab, berdoa, tunggu Yesus datang. Lama-lama, saking sibuknya saya aktif dalam gereja, saya kurang dekat sama Tuhan. Saya dekat sama kesibukan-kesibukan gereja. Jadi kerohanian saya mulai merosot, saya mulai lihat-lihat manusia, saya mulai lihat kekurangan-kekurangan. Memang kalau saudara makin aktif di gereja, saudara akan makin lihat kekurangannya. Kalau nggak mau lihat gereja itu seperti sempurna, diam-diam saja di rumah.
hanya dengar khotbah. Tetapi itu bagus, kata saya sih, untuk menguji saya juga ya, bos. Sebenarnya kepada siapa saya beriman? Kepada gereja, kepada orangnya, atau kepada Tuhannya? Oke, jadi pernah pendeta saya tergoda pertama waktu saya kecewa sama gereja. Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih istri saya istri yang baik. Istri saya itu anak bendahara. Bendahara Ciamplas 33 tahun ya, selama Soeharto berkuasa. Jadi bapaknya adalah bendahara yang setia, jadi istri saya. Jadi waktu saya lemah, dia kuat. Itu bagusnya kan, dua orang lebih baik dari sendiri. Jadi istri saya tetap saja kasih perpuluhan. Oke, itu saya akhirnya dijauhkan dari godaan itu ya. Yang kedua, pendeta, saya pernah tergoda untuk tidak berikan perpuluhan waktu pergolakan jemaat di Bandung. Ya, gereja-gereja melawan conference. Dan waktu mereka tidak setuju dengan conference, mereka kompak bilang begini, mari kita tahan perpuluhan. Ya. Mereka bilang, emang ini gereja makan dari apa? Dari kita kan, perpuluhan. Ini kita tahan aja, nanti ini conference akan ngalah sama kita. Wow, dan waktu pergolakan itu, wah, kita anggota kasih perpuluhan, bendahara disuruh tahan perpuluhan. Wah, iman kita juga goyang. Boleh nggak ini tahan perpuluhan? Puji Tuhan. Yang kedua, saya diselamatkan juga oleh pendapat mertua saya, bendahara 33 tahun ya di gereja. Istri saya dulu, gereja Ciamplas, gereja Rumah Sakit Advent. Saya ingat mentua saya bilang, enggak, saya nggak mau ikut kesepakatan itu. Saya mau setor perpuluhan, kecuali kalian pecat saya jadi bendahara ya. Jadi sebelum jatuh tempo, biasanya papa mertua saya selalu antar perpuluhan ya, bukan on time, in time sama kantor daerah waktu itu ya. Dan mertua saya punya pendapat, dia bilang begini, kasihan pendeta itu sudah melayani, kasihan keluarganya sedang tunggu gaji, nggak boleh kita tunggu perpuluhan. Jadi mertua saya adalah orang yang melawan perintah ajakan konspirasi waktu itu ya. Dan mertua saya selalu bilang begini, coba pikir pensiunan, umurnya sudah 70, 80, 90, mereka dijanjikan untuk diberi uang pensiun, yang jumlahnya juga nggak besar, dan hidupnya tergantung itu. Tega kita untuk tahan ini uang, pensiunan lagi tunggu. Jadi godaan yang kedua, selamat saya. Yang ketiga, godaan itu ada pendeta, waktu usaha mundur. Ya namanya usaha kan nggak selamanya rame kan, nggak selalu cuan ya kata orang Tionghoa bilang. Kadang kita rugi. Aduh bagaimana kalau kita rugi bayar perpuluhannya? Istri saya punya pendapat bagus. Kalau kita rugi tetap saja kasih perpuluhan. Anggap saja kita punya gaji, walaupun perusahaan kita rugi. Jadi saya pikir bagus ini pendapat istri saya. Oke, kita berikan walaupun rugi, walaupun untung, kita tetap dukung gereja. Karena ini gereja Tuhan nih, supaya Yesus cepat datang. Jadi itu 3 pengalaman saya untuk tergoda pendeta. Tapi puji Tuhan tertolong. Kebaikan Tuhan. Aduh, terima kasih Pak. Kira-kira ada saran-saran Pak untuk jemaat nyiur soal mengembalikan perpuluhan dan persembahan. Wah, ini saya masuk ke bagian yang sensitif. Saya sebenarnya nggak berani kasih saran sama orang lain, tapi karena ditanya, bolehlah. Ya, kalau sudah setuju atau tidak, silakan putuskan sendiri. Saran saya buat anggota gereja yang bergumul soal perpuluhan dan persembahan dan amal, nomor 1 saran saya adalah belajar. Pelajari dulu. Belajar berdoa sampai mengerti, sampai rela. Jangan pernah memberikan karena beban, seperti kata Pak Tokyo tadi, atau karena takut. Oh iya, saya banyak sekali lihat anggota gereja itu sebenarnya jarang baca Alkitab,
tapi rajin kasih perpuluhan. Dan saya sedih sebetulnya, karena mereka itu tidak dekat sama Tuhan, tapi mereka rajin soal perpuluhan. Kenapa? Saya menduga ada sebagian orang kasih perpuluhan karena takut, bukan karena cinta. Ya, takut miskin, dimiskinkan Tuhan. Takut nanti rezekinya hilang, takut nggak masuk surga. Dan motif itu salah sebenarnya. Jadi motif kita itu harus rela. Jadi saran saya yang nomor satu adalah pelajari. Kalau saudara ragu soal perpuluhan persembahan, baca. Lalu baca sampai mengerti. Nah, itu nomor satu. Yang kedua, jangan belajar terus. Yang kedua, coba saja, praktek. Begitu saya. Saya kalau dalam usaha, dalam belajar apa saja, saya nggak puas kalau cuma baca buku, dengar orang kasih nasihat begini. Saya biasanya try, practice. Waktu saya coba, baru saya ngerti. Lebih ngerti. Jadi yang kedua, saran saya, coba aja. Kasihlah dulu. Dan seperti yang dulu saya lakukan, kwitansinya saudara simpen. Ya. Kalau nanti saudara kehabisan beras, seperti rencana saya dulu, keluarin kwitansinya, saudara bertelut sama Tuhan. Uji aku, kata Tuhan, ya. Jadi ujilah dia. Jadi saran saya buat anggota yang sedang bergumul atau ingin tahu soal ini, nomor satu, pelajari sampai mengerti. Dan yang kedua, coba aja, mulai aja. Oke. Itu pendeta, nasihat sederhana dari saya. Saran-saran ya, bukan nasihat ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Yobu Guan untuk sharing-sharing dengan kita ya, dengan pengalamannya soal persembahan dan persepuluhan. Ya, terima kasih. Kalau Bapak harus leave, kami persilakan. Kalau mau tinggal juga silakan. Ya, semua terserah Bapak. Nah, saudara-saudara, bagian terakhir pada seminar penata layanan saat ini, kita akan bikin angket, ya, saudara-saudara. Angket untuk saudara-saudara, ya, kita ingin lihat bagaimana statistik, ya, bisa dibilang, atau pendapat saudara soal ini, ya. Silakan, ya, seperti di sekolah sahabat tadi, saudara-saudara, kita akan pakai quizzes, ya. Jadi saudara masuk, klik linknya, linknya sudah ada di chat box, ya. Saudara klik itu, nanti dia akan minta seperti biasa. Nah, dia akan minta kodenya, yaitu 609414, ya. 609414. Tolong diisi, nanti sesudah saudara buka linknya akan diminta kode ini, saudara isi, dan kalau saudara sudah siap, kita akan segera mulai angket ini, ya. Sekalian kuisi, ada kuis sedikit, ya, ada kuis sedikit, dan kebanyakan adalah angket, ya. Kita ingin minta masukan dari saudara-saudara. Jadi inilah belajar, bukan hanya kita kasih seminar, tapi saat yang sama kita juga ingin mendengar masukan-masukan dari saudara-saudara, ya. Kira-kira apa yang bisa ditingkatkan di jemaat kita. Oke, kalau kita sudah siap, sudah banyak yang join, kita akan mulai. Oke, host sepertinya sudah memberikan tanda-tanda untuk akan siap, ya. Kalau saudara sudah masuk, apa masih ada yang belum? Kita tunggu, baru lima orang yang bergabung ini, ya. 6 orang, ya. Bagusnya kalau bisa
kita semua bergabung, saudara-saudara, ya.